atau apapun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Anto? Wah, Sehat. Ahu aja. Sehat. Pak, itu fotonya Ya. apaan sih, Pak? Apaan sih? Apaan? Fotonya. Ditanya. Pak, saya SAS. Oh, Sas. Apa kabar, Sas? Baik. Waduh, si Sas mah. Terus lu Saya berak ya? baik. Ish, bahasanya. Yang harus dikit apa sih? Bahasa ke kota-kotaan, jangan kayak kolonial bahasanya. Terus lu pup ya? Enggak. Kok bergema sih ya suaranya? Enggak, soalnya gue lagi di belakang. Oh, lagi beda itu. ngudut li ya? Lagi ngudut. Ngudut. Enggak ngudut aja. Ngudut aja masih aktif. Ngadat ngudut. Pak, ngudut lah biar enjoy. Apanya enjoy? Serius, Rusak Pak. yang ada mah. Sembarangan. Sambil buka Zoom. Enak kan, Pak? Terus susu sama amida. Campur namil. Aduh. Yang kayak gitu udah itu mah ada kampung lah udah itu udah zaman baheula. Udah enggak main lagi itu mah. Itu main lama itu main anak-anak kampungan semua itu. Sorry kalau orang kota nggak kayak gitu, kalau Pak Bonan mah. Aduh. Bisa aja. Dulu Pak Bonan rokoknya super kan? Hah? Dulu Pak Bonan itu mah beda dulu kan waktu pas masih bandel, tapi bukan bandel sih, dulu sih nggak bandel. Bandel-bandelnya tuh awalnya kalau pas menjelang SMP itu baru tuh bandel. Iya kan, tapi kalau SD itu karena kepengaruh dulu kan Pak Bonan nyobain rokok itu karena ada anak STM. Ceritanya dulu gitu. Mantep kan? Apanya? Mantep Apanya kan? yang mantep, orang nggak enak begitu. Sebulan habis itu langsung kena hukuman berat kalau habis-habisan. Enggak, beda Pak. lah. Habis makan nih Pak harus ngudut. Soalnya paru-paru harus main. Yang kayak begitu. Oke. Baik, kelas 12 IPS 2 ya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Jaket sih, Pak. Apaan sih? Ngapain pakai jaket? Ya, suka-suka dong dengan gaya gitu, pakai baju koko. Gimana ceritanya, Pian? Ya lagi suka dong, kan stylish gitu loh. Kalau guru tuh nggak harus ini gitu, apa yang minimalis, harus stylish lah. Lifestyle-nya harus beda hari per hari gitu. Biasa sesuaikan dengan kondisi gitu ya. Bapak di mana, Pak? Di rumah lah. Di rumah saya. Dia lagi di gunung, Tur. Itu lagi di pos. Di gunung, ya enggak lah. Silau banget. Nyanyi lagi dong. Muka Bapak bercahaya. Sering wudhu ya? Iya dong. Amin ya Allah, alhamdulillah kalau. Nanti dong lihat di YouTube, nanti siap-siap. Nanti kita masih ini dulu. Banyak ininya. Oke ya. Oke, Pak Buna mulai dulu ya. Sambil menunggu yang lainnya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti sudah bisa bergabung banyak nanti ya sambil Pak Buna on. Silakan nanti bisa dipersiapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Ya Allah, nanyanya yang kagak Pian. Nanya, nggak apa-apa. Kan gaya, bukan masa tropisnya. Oke ya. Tropis sih ya, biasa lebih panas. Oke, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa zidni huda. Amin ya Allah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Ya, sebelum dimulai kita buka sama-sama dengan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kelas 12 IPS 2, insya Allah Pak Buna absen dulu ya untuk pada pagi hari ini ya. Kita cek dulu satu persatu, mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Oke. Sebentar ya, sebentar guys.
Mana sih? Kelas 10, iya. Cek dulu nih, 12. Kok ada beberapa yang nggak ini ya? Aisyah gimana kabar tuh Aisyah? Kata ayahnya sakit ya? Ayahnya. Mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh juga ya. Sehat-sehat selalu untuk seluruh keluarga yang ada di kelas 12 IPS 2 ya. Oke, Ahmad Firmanto hadir. Anto ada, Anto? Tok, tadi ngomong sekarang malah Ada, diem. Pak. Ada. Assalamualaikum Anto, Masya Allah. Waalaikumsalam. Kuping apa kuping? Kupingnya di ini dong, dicuci terus ya supaya bersih, ya suci dan mendengar Apanya, apa yang Pak? dibicarakan oleh Pak Bondan. Aduh, Ya, Pak ini kurang Firmanto, asupan. Masya Allah, sabar Pak, hamba ya pada kamu. Ya, Pak kurang lanjut lagi. asupan. Asupan. Berikutnya adalah Aliza. Assalamualaikum Aliza Fahira. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya Aliza? Sehat? Alhamdulillah. Oke, terima kasih Aliza. Berikutnya adalah Anggita Maista. Anggita, Assalamualaikum Anggita. Sudah gabung belum Anggita? Hadir. Apanya itu Mas Zafran? Anggita sudah hadir belum? Prof? Prof? Apa? Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Anggita itu kalau mapelangan datang nggak sih? Ke link Zoom? Kadang datang, kadang kagak. Oh Lebih gitu. enggak, Pak. Lebih Tadi kagak. enggak. Coba Prof di ini ditunggu sama Pak Bondan gitu, bilang gitu ya. Waalaikumsalam. Sehat Dias Fasya. Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Dias. Itu siapa sih MC? Lanjut. Kasih dulu namanya siapa. Berikutnya siapa nih? Farhan Akila Syeda. Assalamualaikum Farhan. Waalaikumsalam, Mbak. Sehat Farhan? Sehat. Oke, Farhan, terima kasih Farhan. Berikutnya adalah Fatur Rahman. Assalamualaikum Fatur Rahman. Waalaikumsalam. Waduh, gaya banget. Kemarin Betawi, sekarang halus. Gimana ceritanya? Waalaikumsalam. Gimana kabar Fatur? Alhamdulillah baik, Pak. Masya Allah, sungguh terlalu. Sungguh terlalu itu ya. Bahasanya itu. Oke, lanjut. Fatur Rahman sudah. Fafian Nova. Assalamualaikum Fafian. Alhamdulillah sang kita masuk. Assalamualaikum Fafian. Faf. Wah, benar-benar si Fafian belum masuk ya. Lanjut. Berikutnya adalah Gevira. Assalamualaikum Gevira. Waalaikumsalam, Pak. Sehat Gevira? Sehat, Pak. Oke, terima kasih Gevira. Berikutnya adalah Ginia. Assalamualaikum Ginia. Waalaikumsalam, Pak. Sehat Ginia? Sehat. Sehatnya kecil banget ngomongnya. Emang kamu jauh dari earphone ya Ginia? Enggak. Sehat, Bang. Enggak, sehat. Witness of. Pak Bondan ini deh, apa namanya, ngeliat Ginia deh. Yatim Mandiri bukan ya? Hah? Ya Ginia? Yatim Mandiri waktu itu. Hah? Enggak, Pak. Masa? Enggak salah lagi. Ginia. Oke, Ginia ya, atau yang lainnya. Oke, terima kasih Ginia. Berikutnya adalah Hafid Hisham. Assalamualaikum Hafid. Waalaikumsalam, Pak. Oke, gimana kabar Hafid? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Thank you banget atas kabarnya Hafid. Berikutnya adalah Hafiz Zaki. Assalamualaikum Hafiz. Coba. Kebiasaan banget ya, jauh banget ya kalau ngomong. Jauh banget. Nggak pakai mic. Gimana ceritanya itu? Pakai mic dong. Ya. Sambil tidur, Pak. Sambil tidur. Nih gurunya aja ini on, dia mau off.
Aneh banget ini, gimana sih? Jangan tiduran. Duduk. Kayak Pak Bonan, duduk. Simple. Ya. Oke. Lanjut. Siapa nih setelah itu ya? Herfian. Assalamualaikum Herfian. Waalaikumsalam Pak Bondan. Assalamualaikum Herfian. Masya Allah. Kayak Transformer. Kenapa? Gimana kabarnya Herfian? Kenapa Pak? Gimana kabar? Hah? Kenapa? Suara saya kenapa? Suaranya kayak Transformer, kayak robot suaranya. Herfi, gimana kabarnya Herfi? Oh ya, alhamdulillah baik Pak. Oke, terima kasih Herfi. Berikutnya adalah Zauza Zahira. Zauza, Assalamualaikum. Sudah bergabungkah Zauza? Belum ya? Aduh, nih kita tunggu ya. Berikutnya adalah Khansa Fauzia. Assalamualaikum. Khansa? Khansa sudah bergabungkah? Belum juga ya? Rof, nanti si Zauza sama Khansa tolong di ini ya. Rof, ditunggu sama Pak Bonan gitu, Rof. Kamu Ya, nian aja coba. Ya. Terus berikutnya Muhammad. Rofi udah ada nyebutin Pak Bonan. Oke, Rofi Alkamal. Alhamdulillah, terima kasih Rofi. Ini si Fahri kemana kabarnya? Fahri, Assalamualaikum Fahri. Ada nggak di sini? Muhammad Fahri. Fahri juga nggak ada ya? Rof, sekalian sama Fahri, Rof. Bilang ditunggu sama Pak Bonan now gitu sekarang at now. Jadi Siapa? sekalian juga Kansa sama Fahri. Terima kasih Rofi. Terus Muhammad Noval Hafiz. Assalamualaikum Noval Hafiz. Noval, sudah bergabungkah? Belum. Assalamualaikum Muhammad Novaldian. Waalaikumsalam, Pak. Sehat Al. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Terima kasih Novaldian. Berikutnya adalah Muhammad Jafran Faras. Jafran. Assalamualaikum. Iya, hadir. Iya, kemana? Iya, kemana? Gitu. Sehat Faras? Ya gitu dah. Ya gitunya kemana gitunya? Ya harus sehat lah. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah sehat Pak gitu. Lanjut Mutiara Afidin. Allahu Akbar. Nah, gitu dah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Good banget itu. Oke, Mutiara Afidin. Assalamualaikum. Mutiara Afidin udah gabung belum? Oh ya, ini si Jauza. Iya, saya nyala betul, Herfi. Mutiara belum ya? Aduh, ampun dah. Najda. Assalamualaikum Najda. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya Najda? Baik. Oke, terima kasih Najda. Berikutnya adalah Najla Afia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sehat Najla? Sehat, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah Naura Takina Syafa. Naura, Assalamualaikum Naura. Waalaikumsalam, Pak. Sehat Naura? Sehat, alhamdulillah. Yes, good job Naura. Lanjut lagi adalah Putri Aprilia Aisyah. Hadir, Assalamualaikum. Pak. Aisyah, sehat Aisyah? Alhamdulillah. Habis ngurusin ayah ya? Ngurusin ayah ya? Iya. Harus dengan senyuman ya yang bagus gitu kan. Bilang ya mau ketemu sama Pak Bondan yang keren gitu ya. Bilang gitu sama ayahnya. Biar ayahnya langsung tersenyum ya. Ketemu sama Pak Bondan yang paling super ya. Super ngehits sepanjang masa, sepanjang sejarah ya. Itu adalah biar nanti ayahnya senang ya. Oke, terima kasih Inces Aisyah. Berikutnya Sas. Dis apaan sih tuh si Sarip ngapain sepede? Apaan sih Pak? Sas. Apaan? Assalamualaikum Sas. Apaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Sas? Alhamdulillah. Oke, Syaza mana Syaza? Assalamualaikum. Oke, makasih Sas. Syaza, Assalamualaikum. Syaza. Assalamualaikum Syaza. Wah, bener-bener nih anak juga belum gabung ya. Terus berikutnya Syifa ini. Assalamualaikum. Syifa ini. Sehat Syifa ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Syifa. Oke, good job Syifa. Mudah-mudahan tetap stay tune in Geography Channel. Berikutnya adalah si Tengku Nasrullah. Tengku.
Tengku Ya, udah Pak, gabung belum, saya. Tengku? Oke, Udah. alhamdulillah. Gimana kabarnya, Tengku? Alhamdulillah sehat. Oke, good job, Tengku. Berikutnya Tias Alivia. Assalamualaikum, Tias. Waalaikumsalam, Pak. Oke, sehat, Tias. Sehat, Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah Zahra Mufida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya Allah, Zahra. Gimana kabarnya, Zahra? Sehat-sehat, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagus. Oke, 12 IPS 2. All of you, the people in here, good netizen, 12 IPS 2. Oke, insya Allah hari ini kita akan masuk di interaksi kota dan desa. Desa dan kota ya, sorry. Iya, Jakarta Freeport, betul. Nah, ini sebelum sampai ke sana, nanti Pak Bondan akan fotoin nanti ya tugasnya. Tapi tugas akhir ya. Nanti via lewat ini, Rofi aja. Nanti Rofi sama Raffi, Pak Bondan langsung kasih ini aja. Ini kan biar serempak 12 IPS 2, 12 IPS 1, tugasnya bareng. Ya. Nah, and then untuk bicara mengenai bab yang pamungkas kemarin terkait dengan masalah desa, village, ya kan? Itu kemarin kita sudah banyak hal yang sudah dibahas, ya kan? Dan itu butuh untuk bagaimana kamu memposisikan yang kemarin terkait dan kalau kemarin kita sudah sampai desa, kelurahan bagaimana, ya kan? Terus ciri-ciri masyarakat desa juga bagaimana kamu sudah belajar. Nah, sekarang kita harus tahu juga nih beberapa hal yang terkait dengan masalah desa seperti apa, oke? Now, kemarin kita sudah sampai banyak hal terkait dengan masalah desa or village. Desa, ini untuk lanjutannya aja ya, dia kan punya unsur-unsur desa. Coba Pak Bondan tanya pada Najla. Najla, unsur-unsur desa tuh ada apa aja, Najla? Najla? Hey, Najla. Assalamualaikum. Najla. Waalaikumsalam, Pak. Saya. Dia malah off, malah pergi beneran. Parah amat sih. Coba unsur-unsur desa itu ada apa saja? Ya, apa aja? Silakan. Unsur-unsur desa. Wilayah Pak, tata kehidupan. Oke, itu udah dibantu tuh, Najla. Terus apa lagi? Ya, dijawabin, Pak. Ya udah dia aja. Udah dijawab. Udah Pak, udah saya itu. Tuh dibantu tuh. Satu lagi apa? Satu lagi yang belum, Najla. Ada 3. Satu lagi yang belum apa? Udah belum. Nah, betul. Penduduk yang ketiga adalah penduduk. That's right. Nah, orang berarti kalau misalkan penduduk pede banget. Pak Bondan ini halaman berapa sih? Halaman berapa, Pak? Ilah. Itu halaman berapa? Udah baca sendiri Kolokan banget sih pokoknya ditanya lagi itu ya. Nah, jadi kalau misalnya Pak Bondan bilang tadi udah dijawab sama temenmu, sama si Anto, sama semuanya juga, mana Najla ya. Good banget jawabannya. Jadi kalau misalkan unsur-unsur desa, all of you good people, jadi ada apa saja? Ada daerah, itu betul sekali. Daerah itu adalah sebagai syarat salah satu terbentuknya desa, yes. And then, kalau misalkan kita bicara desa itu tentunya dengan adanya sebuah daerah, syarat utama itu, karena faktor apa yang bisa mencakupi di sebuah daerah tersebut? Karena faktor ada lokasi, ada luas, ada bentuk lahan, keadaan tanah, keadaan tata airnya juga. Nah, yang kedua, good people, apa tuh yang kedua? Ada penduduk. Nah, kalau bicara penduduk, maka bagaimana? Penduduk itu kan pastinya kan adalah terkait dengan masalah tingkat kelahiran, ya toh, tingkat persebaran penduduk, kepadatan penduduk, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah di wilayah kependudukan. Nah, syarat yang kedua tadi penduduk. Yang ketiga, tata kehidupan. Kenapa tata kehidupan, Pak? Ini adalah tentunya dengan apa? Masalah adat istiadat yang berlaku, ya kan? Atau misalkan norma-norma yang diberlakukan setempat. Terus yang ketiga, sifat gotong royong. Maka dengan bagian-bagian tersebut, all of you the people, kalau misalkan kita sudah mengetahui bahwa unsur desa seperti apa, maka kita akan jelaskan kembali di bagian klasifikasi desa. Dulu kan kemarin kan kita sudah bahas ya, terkait apa itu ciri-ciri masyarakat desa, itu udah dibahas. Perbedaan desa dan kelurahan juga sudah dibahas, ya kan? Bagiannya seperti apa, minimal kamu sudah tahu. Nah, di bagian klasifikasi desa, kelas 12 IPS 2, ada apa saja? Nah, ini dia nih ya. Bahwa
berdasarkan potensinya dibagi menjadi 3 bagian. Ada apa saja? Yang pertama adalah desa swadaya or traditional village, ya, atau desa tradisional. Now, kalau bicara mengenai desa swadaya, good people, good netizen, 12 IPS 2, maka ada hal apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya tentunya absolutely, kalau kita lihat, dia memang kebutuhan hidup dasarnya dulu ya, yaitu adalah dasarnya karena memang cara bertani dan masih bersifat tradisional. Itu adalah gambarannya. Now, good people, ciri-ciri desa swadaya apa saja? Yaitu adalah sebagian besar, ya kan, kehidupan penduduknya masih tergantung pada alam. Nah, itu adalah poin yang pertama, good people. Nah, yang kedua, hasil pertaniannya untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Oh, tentu banget. Jadi apa yang dia sudah tanam, apa dia yang sudah buat di situ kebunnya adalah untuk kebutuhan selama di 1 bulan atau sehari-harinya dia, ya si petani tersebut. Yang ketiga, apa sih desa swadaya itu? Misalkan administrasi desa belum dilaksanakan dengan baik, jelas banget. Nah, itu adalah gambarannya tadi ya, ciri di desa swadaya atau desa tradisional. Maka ciri yang keempat apa? Lembaga-lembaga desa juga belum berfungsi dengan baik. Nah, itu jelas. Apalagi good people, good netizen, bahwa tingkat pendidikan dan produktivitas penduduknya juga masih tergolong rendah. Nah, itu adalah ciri yang kelima. Ciri yang keenam adalah belum mampu mandiri dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri. Jadi masih betul-betul masih dibimbing. Itu adalah desa swadaya. Oke, good people, good netizen. Kalau kita bicara di bagian berikutnya, ada apa sih Pak? Ada namanya desa swakarya. Ada desa swadaya, swakarya. Swakarya itu artinya apa Pak? Yaitu adalah desa transisi. Ya. Nah, dia ini sebenarnya apa ciri khasnya? Cirinya, absolutely ada 6 poin yang bisa kita ambil. Apa sih Pak? Yang pertama, sudah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Nah, udah jelas banget tuh ya. Terus yang kedua, lembaga sosial desa dan pemerintah sudah berfungsi. Yang ketiga, administrasi desa sudah berjalan tentunya. Yang keempat apa nih? Yaitu adalah adat istiadat mulai longgar. Jadi dia sudah mulai ada akulturasi boys and girls. Jadi jelas banget tuh. Jadi mulai ada kelonggaran-kelonggaran. Udah mulai berubah sikapnya, udah mulai berubah cara berbuatnya. Ya, ini adalah gambarannya. Yes, that's right, Inces Aisyah, that's right. Berikutnya adalah mata pencaharian juga mulai beragam. Ya, itu adalah gambarannya. Now, apalagi bagian yang ke-6 ya sudah ada hubungan dengan daerah sekitarnya ya. Itu adalah gambaran yang bisa kita ambil secara umum di desa swakarya or transisi. Bagian yang terakhir ada desa apa nih? Desa swasembada atau desa maju. Coba saya tanya pada SAS. SAS, coba ciri-ciri desa swasembada apa SAS? Itu Pak, Itu mulu. udah maju, terus sumber daya alam sama manusianya, sama fungsi-fungsinya udah optimal Pak. Oke, apalagi? Udah. Bener banget jawabannya. Oke, terima kasih SAS. Coba Najda, ciri-ciri desa swasembada, apa dia Najda? Silakan yuk. Sambil on videonya supaya lebih oke semuanya boleh. Apa tuh Najda? Ciri-ciri desa swasembada. Ciri-ciri Desa swasembada. swasembada. Iya. Bingung lagi Najda. Allahu Akbar. Najda. Nih, ya nih. Coba mana videonya onin dulu dong, biar ini. Coba Najda. Itu Pak, ibu kota kecamatan, penduduknya padat, tidak terikat dengan adat istiadat. Ya, terus? Bagus. Gotong royong. Kenapa gotong royong?
Bagus. Bagus. Ya iyalah Pemerintah bagus. Terus dia pakai ngomong bagus, ya iyalah bagus. Terus apa lagi? Bagus, desa bagus. sudah berkembang. Iya, sudah berkembang. Bagus banget jawabannya. Ada lagi? Mata pencaharian di desa tersebut sudah beragam. Beragamnya di bidang apa coba? Bagus banget jawabannya. Bidang bagus. Allahu Akbar. Masya Allah. Hordeng apa nih? Hordeng Evian nih. Hah? Dia adalah pada bidang apa Najda? Jasa dan pertanian. Iya, bagus ya. Bagusnya diperbaiki jawabannya. Masya Allah. Perdagangan. Ya betul banget. Dia adalah pedagang. Bagus Najda. That's right, 100 buat Najda ya. Video di onin dong. Tadi udah on tadi. Mati hidup si Najda ini gimana sih? Di onin videonya. Ya. Sekarang on. Ini mau on. Oke, sip. Yes, that's right. Nah, benar jawabannya tadi yang dibilang sama Najda, sama juga yang tadi yang lainnya ya. Mukanya nggak slow. Mukanya nggak slow, masa sih mukanya nggak slow? Slow dong, slow. Aduh, bercahaya banget. Kayak dari langit ya, langit ke-7. Oke. Bidadara dong Pak Bonan ya. Lanjut ya, itu adalah gimana? Now, kelas 12 IPS 2. All of you the people. Jadi kalau misalkan tadi benar banget jawabannya, sarana prasarana lengkap, that's right. Terus yang kedua, pengelolaan administrasi telah dilaksanakan dengan baik. Ulala, bagus banget jawabannya. Lalu pola pikir masyarakat lebih rasional dong. Oke, itu adalah jawabannya, makanya benar-benar rasional. Yang berpikir itu cara berpikirnya nggak ngeliat mistis dan lain sebagainya. Jadi beda banget. Nah, itu adalah gambarannya. Lalu berikutnya adalah apa nih? Mata pencaharian penduduk itu sebagian besar di bidang, nah ini udah jelas ya, jasa dan perdagangan. Udah mulai tuh berpikirnya tentang kayak ada alur masuk barang dan jasa, ya kan? Kayak misalkan tadi kayak JNE, ada misalkan Go, apalagi gitu ya, GoFood dan seterusnya. Itu udah mulai masuk tuh, ya all of you good people. Nah, jelas banget ini adalah kalau bagian kelima, hasil dari buminya itu sudah diperdagangkan keluar daerah atau ke daerah yang lainnya. Ya, benar banget. Lalu yang terakhir adalah sudah ada interaksi dengan desa lain. Jadi benar-benar dia sudah akulturasi habis. Nah, itu sudah ada perbedaan yang awal-awalnya dulunya belum sama sekali mengenal dengan daerah yang lainnya. Oke. Itu adalah gambarannya. Now, good people and good netizen, kalau misalkan saya tanya lagi pada Anda semua nih ya, pada kamu semuanya, coba Dias, klasifikasi desa menurut aktivitasnya ada apa saja sih Dias? Assalamualaikum Dias. Waalaikumsalam. Klasifikasi desa menurut aktivitasnya dibagi menjadi berapa sih sebenarnya? 3. Ya nggak sih Pak? Oke, nggak apa-apa. Saya maafkan. Ada? 3. 3. Benar, ada apa saja? Benar banget. Apa aja Desa jawabannya? agraris, industri, benar sama banget. nelayan. Benar banget jawaban Fasya Dias. Benar jawabannya. Jadi ada 3 ya. Ada desa nelayan, ada desa agraris, dan desa industri. Absolutely, itu adalah gambarannya. Now, coba Hervi, fungsi desa sebagai hinterland kota, itu apa aja sih yang kamu ketahui, Hervian? Coba Hervi, jawabannya apa Hervi? Halo, Hervi? Halo? 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 Halo, halo, halo. Hervi? Lagi di mana Hervi? Hervi? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Vi, coba Vi. Fungsi desa sebagai hinterland kota itu ada apa saja Vi yang kamu ketahui Vi? Oh my God. Apa dia? Sebagai apa tuh? Pemasok. Bener banget. Boleh, Hervi, that's right. Yang kedua apa tuh? Oh
Apa ya. Waduh si Arfi. Apa yang berikutnya yang kedua? Penghasil. Apa tuh? Bahan pangan, Masya Allah, luar bioskop ya. Sama ya Allah. Suara apa tuh robot? Terus yang ketiga apa? Wah, ish. Jadi emang lagi main apa ini orangnya? Terus yang ketiga adalah pusat kegiatan industri kecil. Itu adalah gambarannya. Terus yang keempat adalah apa? Penghasil bahan baku apa? Industri. Dan yang terakhir adalah tadi keindahan alam. Yes, industri. That's right. Berikutnya adalah yang kelima apa, Her? Masih, Pak. Masya Allah. Ya, sama-sama. Oke. Berarti, ya, kalau misal... Kenapa, Erpian? Oh my goodness. Ya. Berikutnya adalah tadi kalau misalnya yang kelima apa nih? Keindahan alam yang asri. Oke. Terus, sebagai pendukung sektor pariwisata. Iya, sama-sama, Erpian. Masya Allah. Luar biasa transformer yang ada nih. Masya Allah. Oke, baik. Terima kasih buat Hervian tadi ya. Now, good people. Tadi kalau kita bicara di bagian berikutnya, terima kasih. Coba kita ke Hafid Isyam. Hafid. Assalamualaikum Hafid. Iya Pak, iya Pak. Coba kalau kita bicara struktur ruang desa itu ada apa saja yang kamu ketahui? Bentar ya Pak. Struktur ruang desa. Yes, silakan. Ini sangat luar biasa nih, kita sudah sampai ke bagian sini ya, jadi banyak banget yang nanti bisa dipahami. Oke. Bentar Pak, ruang desa dapat saya. Oke, time is money. Ini udah berjalan waktunya. Saya bantu, tapi nanti Hafid harus nambahin. Ada ini Pak, ruang daratan, terus bagus. Ruang lautan, ruang udara, tata ruang. Yes, that's right. Bener banget. Nah, benar jawabannya 100 buat Hafid. Kalau misalkan kita bicara dengan bagian-bagian yang ada, maka struktur ruang desa itu dapat saja. Absolutely, kelas 12 IPS 2 ada aspek tata ruang fisik. Kalau tata ruang fisik, itu apa saja yang bisa kita ambil? Now, good people, yang bisa kita ambil adalah tata ruang fisik itu, yaitu terkait dengan satu, ya, ada tanah, ada iklim, ada juga air, hewan ternak ya, yang berfungsi sebagai tenaga kerja, dan juga sumber bahan pangan. Benar banget. 6 minutes again. Yeah. Terus lanjut berikutnya adalah aspek tata ruang non-fisik. Coba gini ya. Aspek tata ruang non-fisik apa tuh gini ya? Silakan dijawab. Aspek tata ruang non-fisik. Gini ya, silakan. Gini ya. Iya, Pak. Ya, tata ruang non-fisik ada apa saja gini ya? Yang kamu ketahui? Dia malah bingung diem. Ada apa? Gini ya. Yang pertama saya bantu, tapi gini harus lanjutin. Sikap gotong royong. Lanjutnya apa? Gini ya. Bentar, Pak. Apalagi? Apalagi gini ya. Apa lagi, Pak? Sikap gotong royong, aspek tata ruang non-fisik. Sikap gotong royong masyarakat desa. Nah, itu apa? Berarti yang lainnya apa? Ayo, gini harus bisa menjawab. Apa? Dibantu. Yang merupakan kekuatan untuk pembangunan yang kedua, ada apa tuh? Kontrol sosialnya didasarkan oleh adat istiadat. That's right. Nah, yang ketiga adalah apa? Mobilitas dan kontrol sosialnya rendah. Itu adalah di aspek tata ruang non-fisik. Oke, yang bagian ketiga, coba ini yang di sini namanya Syarif. Siapa Syarif nih? Syarif, siapa Syarif di sini? Halo? Di sini yang nama Syarif siapa nih di sini? Halo, Assalamualaikum. Hey, boys. Siapa tuh yang namanya Syarif siapa? Hah? Hey. Halo?
Nggak Yang namanya kedengeran Syarif Pak siapa yang suaranya Pak. Ya kenapa Pak? Yang namanya Syarif siapa nih Syarif sini? Syarif. Kedengaran nggak suara Pak Bondan? Kedengaran Nggak nggak? kedengeran Pak. Enggak Pak. Nggak kedengaran serius. Iya. Yang lain kedengaran nggak suara Pak Bondan? Kedengaran nggak? Kedengeran. Lah, Sih? Pak Kok si Fatur. Murid baru. Siapa nih yang nih? Apa Syarif ini Syarif siapa? Siapa sih Syarif? Tengku kali Pak, Tengku. Oh Tengku. Allahu Akbar. Nggak ada Tengku, namanya. langsung. Tengku. Di Tengku ada Tur. Tengku ada. Hah? Ini siapa Syarif ini? Oh iya ada Tengku ya. Yang nggak masuk sini Pak. Ini siapa nih Syarif nih? Jeki ya Jeki. Hah? Syarif ini siapa nih Syarif? Jeki, iya bener Jeki kayaknya. Jeki Hafiz Pak itu Jaki. Jeki. Astagfirullah Jaki. Hafiz. Hafiz. Waduh si Hafiz nih bener-bener. Hafiz. Hafiz. Wah nih ya. Smackdown ya Hafiz nih kagak jawab nih Hafiz. Astagfirullahaladzim Hafiz. Di Smackdown sama Pak Bondan nih ya tahun 2021 ya, siap-siap nih ringsek dah tuh. Nih, Hafiz. Tadi yang Pak Bondan tanya, tata pemerintahan apa aja, Hafiz? Tata pemerintahan dalam struktur desa. Bentar saya ambil buku dulu, Pak. Astagfirullahaladzim, gubrak. Gujlak. Allahu Akbar, Masya Allah. Udah, dibantu dulu. Nanti habis bagian berikutnya. Syifa ini, mumpung waktunya bentar lagi mau habis. Syifa ini, Pak. iya, Syifa videonya hilang. Ya. Masya Allah, Syifa mudah-mudahan dikasih Allah ini ya laptop yang bagus nanti mudah-mudahan nanti dibeliin. Berapa sih Pak? Hah? Kasih tahu nggak ya? Ada di buku bacaan seluruh desa. Syifa ini coba bantu. Tata pemerintahan ada apa saja dalam satu ruang desa? Ini Syifa. Struktur ruang desa Ya. dalam tata pemerintahan ada apa saja? Di mana sih Pak? Innalillahi astagfirullahaladzim. Jadi dalam struktur ruang desa itu ada RT RW Pak. Ya, RT RW boleh. Iya nggak apa-apa. Syifa ini nih tambahin ya. Jadi dalam tata pemerintahan, Hafiz benar, makasih. Adanya aparatur pemerintahan desa dan pamong desa, good people, happy people. Terus yang kedua, nih tata pemerintahan ya. Sebagian besar tanah di pedesaan dimanfaatkan untuk lahan pertanian. All of you good people seperti itu. Itu adalah gambarannya. Saya bukan Hafiz, saya Syarif. Syarif apaan kamu? Hafiz. Hafiz nih lucu banget, lucu. Anak baru lucu. Ini masih Hafiz. Oke, udah habis ya. Oke. Untuk kali ini, terima kasih buat semuanya. Kita tutup sama-sama nama hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih Pak. Pak Bondan jadi alay. Terus Pak.